Perang Israel versus Iran tak lagi sekedar soal nuklir. Di balik saling serang yang sengit, tersimpan ambisi besar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yakni penggulingan rezim Republik Islam Iran. Namun, pertanyaannya bukan hanya apakah rezim di Teheran akan tumbang, melainkan apa yang akan terjadi jika kekuasaan runtuh tanpa pengganti. Apakah ini awal dari perubahan besar atau pintu menuju kekacauan yang tak terkendali? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Sejak Jumat pagi, 13 Juni 2025, dunia menyaksikan satu babak baru dalam permusuhan panjang antara dua musuh bebuyutan di Timur Tengah, Israel dan Iran. Di balik dentuman rudal dan kecamuk ledakan yang mengguncang wilayah-wilayah strategis Iran, terselip sebuah ambisi besar yang tak sekedar soal menghancurkan infrastruktur militer atau menekan program nuklir Teheran. Bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini adalah momen yang telah lama ia nantikan. Kesempatan untuk mengubah wajah politik Iran secara total, bahkan menggulingkan rezim Republik Islam yang telah berkuasa sejak Revolusi 1979. Dalam pernyataannya pada Jumat malam, hanya beberapa jam setelah Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke berbagai lokasi strategis di Iran, Netanyahu tidak lagi berbicara dalam kode diplomatik. Ia secara terbuka menyerukan kepada rakyat Iran untuk bersatu di bawah bendera Iran dan warisan sejarahnya, serta memperjuangkan kemerdekaan dari apa yang ia sebut sebagai rezim jahat dan menindas. Pernyataan ini bukan sekedar retorika. Netanyahu, seorang tokoh hawkish dalam lanskap politik Israel, telah lama memandang rezim Iran sebagai ancaman eksistensial, bukan hanya bagi negaranya, tetapi juga bagi stabilitas di kawasan. Namun serangan pada pertengahan Juni itu menandai sebuah eskalasi dramatis. Tidak hanya menargetkan fasilitas nuklir, rudal Israel menghantam jantung militer Iran, markas Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, kepala staf angkatan bersenjata hingga unit intelijen elit yang selama ini menjadi tulang punggung pengaruh militer Iran di kawasan. Iran tak tinggal diam. Hanya berselang beberapa jam setelah serangan Israel, Korps Garda Revolusi melancarkan operasi Janji Kebenaran, sebuah respon langsung yang melibatkan peluncuran puluhan rudal balistik ke pusat-pusat militer dan pangkalan udara Israel. Situasi pun kian memburuk, memasuki wilayah yang belum pernah disaksikan sejak konflik regional ini dimulai puluhan tahun lalu. Netanyahu yang sudah memerintah Israel dalam beberapa periode penuh ketegangan dan konflik memperingatkan bahwa masih akan ada lebih banyak serangan. Target Israel kini tampaknya bukan lagi sekedar instalasi senjata atau laboratorium nuklir, melainkan para tokoh kunci di pucuk pimpinan Iran. Dalam pandangan para analis, strategi ini bukan tanpa arah. Netanyahu tampaknya berharap bahwa gempuran militer akan menciptakan efek domino di dalam negeri Iran, membuka celah bagi kerusuhan sipil, ketidakstabilan politik, dan pada akhirnya kejatuhan rezim. Ini adalah kalkulasi tinggi resiko, karena menggulingkan pemerintahan bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal memantik gelombang perlawanan dari dalam. Namun sejauh ini tak ada tanda-tanda bahwa efek tersebut mulai terlihat. Pemerintahan Iran, meskipun dihadapkan pada ketidakpuasan masyarakat atas ekonomi yang memburuk, pembatasan hak-hak sipil, dan kebijakan represif terhadap perempuan serta minoritas, tetap bertahan. Rezim ini bukanlah entitas rapuh. Ia ditopang oleh institusi militer yang kuat, terutama Korps Garda Revolusi Islam, serta jaringan ekonomi yang telah lama mereka kontrol. Tak seperti negara-negara lain di kawasan yang mudah tumbang oleh demonstrasi atau desakan internasional, struktur kekuasaan Iran jauh lebih kompleks. Para jenderal Korps Garda Revolusi Islam bukan hanya petinggi militer, mereka juga mengendalikan jaringan bisnis dan sumber daya vital. Dengan kekuatan itu, mereka tak perlu merebut kekuasaan lewat kudeta, karena sejatinya kekuasaan sudah berada di tangan mereka. Meski demikian, harapan
Islam tetap bergantung pada satu skenario, runtuhnya rezim yang kemudian membuka jalan bagi perubahan. Tapi perubahan seperti apa dan oleh siapa? Pertanyaan besar yang membayangi setiap upaya penggulingan pemerintahan di Iran adalah siapa yang akan mengambil alih. Hingga kini tak ada kekuatan oposisi tunggal yang mampu menjadi alternatif kredibel. Gerakan protes besar-besaran seperti perempuan, kehidupan, kebebasan pada 2022 memang mengguncang fondasi negara, tetapi gagal menumbuhkan satu pemimpin atau platform yang menyatukan. Upaya membentuk koalisi oposisi pun kerap kandas di tengah jalan karena perbedaan ideologi, kepentingan, hingga visi tentang masa depan Iran pasca Republik Islam. Di antara nama-nama yang sering disebut terdapat Reza Pahlavi, putra mahkota dari dinasti yang terguling pada 1979. Ia cukup populer di kalangan diaspora Iran dan aktif melobi negara-negara barat. Kunjungannya ke Israel beberapa tahun terakhir juga menandai hubungan yang tidak biasa antara mantan pewaris tahta dengan negara yang menjadi musuh bebuyutan Iran. Namun meski suaranya lantang, tidak jelas apakah Pahlavi punya jaringan dan kekuatan di lapangan yang cukup untuk merebut kekuasaan. Ada pula kelompok Mujahidin Khalaq, oposisi lama yang kini berbasis di pengasingan. Meski memiliki sejarah perlawanan terhadap Republik Islam, kelompok ini tidak populer di dalam negeri karena kedekatannya dengan Saddam Hussein saat perang Irak-Iran. Hubungan mereka dengan tokoh-tokoh hawkish Amerika Serikat seperti John Bolton dan Mike Pompeo juga membuatnya dicurigai oleh sebagian besar warga Iran. Sementara itu, kelompok-kelompok lain mulai dari pendukung demokrasi sekuler hingga pengusung monarki konstitusional tetap tersebar tanpa komando tunggal. Ketidakhadiran pemimpin oposisi yang solid inilah yang membuat harapan Netanyahu bisa jadi tak lebih dari mimpi beresiko tinggi. Di sisi lain, Iran sendiri kini berada di persimpangan jalan. Balasan terhadap Israel sudah dilakukan, tetapi berlanjutnya eskalasi berarti membuka kemungkinan serangan balasan yang lebih besar. Opsi menyerang fasilitas Amerika Serikat di kawasan juga terbuka, tetapi berisiko menarik Washington ke dalam perang terbuka, sesuatu yang selama ini coba dihindari oleh Teheran. Pilihan lainnya adalah kembali ke meja negosiasi, seperti yang pernah dilakukan dalam perjanjian nuklir 2015. Tapi kini, setelah serangan brutal terhadap tokoh-tokoh militernya, mundur ke jalur diplomasi bisa diartikan sebagai pengakuan kalah, sesuatu yang sulit diterima elit militer dan spiritual di Iran. Situasi saat ini berada di wilayah abu-abu. Tak ada yang bisa memastikan kemana arah badai ini akan bergerak. Israel bertahan besar, bukan hanya dengan jet tempur dan rudal, tetapi dengan harapan bahwa kekacauan akan menjadi alat perubahan. Namun sejarah di Timur Tengah menunjukkan kekacauan yang diharapkan biasa jadi perubahan menjadi kekacauan yang tak terkendali. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa dan posisi strategis di jantung dunia Islam, Iran bukanlah pion kecil yang mudah dijatuhkan. Bila rezim jatuh tanpa kekuatan transisi yang jelas, maka Timur Tengah bisa saja kembali terperosok dalam konflik sektarian, migrasi massal, dan perlombaan senjata yang lebih mengerikan. Dan dalam setiap langkah, Netanyahu harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah pertaruhannya kali ini akan mengukuhkan posisinya dalam sejarah sebagai pemimpin yang mengguncang Timur Tengah, atau justru menyeret Israel dan kawasan ke dalam pusaran kekacauan baru. Tribuners, apa yang dimulai sebagai serangan militer terukur telah menjelma menjadi pertaruhan politik besar-besaran, bukan hanya bagi Benjamin Netanyahu, tetapi juga bagi tatanan Timur Tengah secara keseluruhan. Di balik ledakan rudal dan manuver diplomasi, tersembunyi persoalan yang jauh lebih kompleks. Apakah mungkin menggulingkan sebuah rezim dengan kekuatan militer semata tanpa jembatan transisi yang sah dan diterima rakyat? Ataukah justru kekosongan pasca kejatuhan rezim Iran akan membuka babak baru dari kekacauan yang lebih dalam? Jawaban atas pertanyaan itu belum datang, tapi suatu hal pasti, setiap langkah berikutnya baik dari Tel Aviv maupun Teheran akan menentukan tidak hanya nasib dua negara, tapi juga arah sejarah kawasan. Dan di panggung dunia yang terus berubah, satu kesalahan perhitungan bisa mengubah ambisi menjadi bumerang dan kemenangan semu menjadi awal kehancuran yang lebih besar. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.